สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini masih film dari Thailand yang berjudul Angkan Klumpong episode 6. Hayo kita mulai. Penelpon berikutnya bernama Champu. Dia menceritakan tentang pengalamannya dengan seorang pria yang pernah disukainya. Bermula pada sebuah pertemuan di saat Champu yang sedang ingin menutup toko. Pria inilah yang dimaksud yang bernama T, yang saat itu ingin membeli mie instan dan Champu bersedia melayani dengan membuka kembali minimarketnya. Karena nominal uang yang terlalu besar untuk mie instan, Champu berkata tidak ada kembalian sedangkan T lupa membawa ponsel yang tidak memungkinkannya untuk pembayaran melalui transfer. Karena itu pula T memberikan kalungnya sebagai jaminan. T mengaku baru saja pindah ke rumah ujung gang sana dan besoknya Champu bertemu lagi dengan T yang ingin meminjam cangkul darinya. Champu sempat menanyakan untuk apa cangkul tersebut yang diakui T perlu untuk menggali sesuatu. Singkat cerita, Champu menawarkan bantuan kepada T. Sampailah mereka di rumah kotor, gelap dan berantakan. Ada pula sarang semut besar aneh yang menyerupai manusia. Di sebuah gudang terbengkalai inilah T menyangkul dan menemukan sebuah boneka voodoo. Melihat itu, Champu menyuruh T untuk tidak membuka lilitan kain boneka tersebut, tapi T beranggapan ini hanyalah boneka biasa. Hari sudah semakin larut dan Champu pamit pulang. Di belakang T itu terlihat ada bayangan beberapa orang yang berdiri dan besoknya Champu menceritakan pengalamannya di rumah itu kepada temannya yang bernama Jab. Jab memberitahunya tentang orang yang pernah tinggal di rumah itu sebelumnya. Jadi ceritanya dulu ada seorang dukun yang mempraktekkan ilmu hitam yang mengurung arwah di dalam sebuah boneka dengan maksud mencegah roh tersebut untuk bereinkarnasi kembali. Tujuannya adalah menjadikan roh itu sebagai budak untuk menyerang musuh-musuhnya. Karena itu jugalah semakin hari roh menjadi semakin kejam dan harus ditempatkan di sebuah wadah. Katanya lagi, siapapun yang mengacaukan boneka itu akan kerasukan. Walaupun cerita tersebut hanya rumor yang belum tentu benar, tapi yang pasti sejak hari itu T seperti menghilang. Dia tidak lagi tampak selama 3 hari dan Champu mulai merindukannya. Baru saja diomongin, datang juga orangnya yang ingin mengembalikan cangkul. T terlihat tidak begitu sehat dan terdapat beberapa bisul di bagian lehernya. Dalam hal ini, Champu berpikir itu mungkin hanyalah semacam alergi debu atau tungau. T sendiri tidak begitu peduli dengan keadaannya dan yang dia tahu saat ini dia merasa sangat lapar. Beberapa makanan instan dibelinya yang katanya juga untuk menjamu tamu di rumahnya. Seorang gadis bernama Som ternyata juga mengenal T dan dia menawarkan sekantong jeruk berisikan nomor teleponnya. Singkat cerita, karena barang belanjaan yang cukup banyak, Champu menawarkan bantuan membawakan barang-barangnya ke rumah. Sesampainya di rumah tercium bau bangkai yang tajam lengkap dengan kondisi rumah yang kotor dan gelap. T berkata itu mungkin bau dari tikus mati dan beralasan dia juga belum sempat memperbaiki kabel listrik yang konslet. Bau itu diakui Champu berasal dari gudang yang pernah dia masuki beberapa hari lalu, yang juga tempat di mana T menyangkul. Sebenarnya Champu tertarik dengan T dan itulah kenapa dia bersedia ngekor sampai ke rumah, tapi T sepertinya tidak tertarik dengan siapapun apalagi dengan Som. Nomor telepon di dalam kantong jeruk pun dicampakkan begitu saja. Champu kemudian melancarkan aksinya dengan membuang telur yang katanya sudah expired ke dalam tong sampah dan menawarkan masakan lain untuknya, tapi T tidak tertarik sama sekali. Dia mempersilahkan Champu untuk pulang dan baru saja beberapa langkah, T ternyata menanyakan nomor lain Champu dengan alasan akan menghubunginya jika ingin memesan sesuatu. Sekilas terlihat berpasang-pasang tangan memperebutkan telur yang dibuang ke tong sampah tadi. Champu kembali membicarakan ini kepada Jab setelah dia kembali ke toko dan tak lama T pun menelpon. Mereka ngobrol seperti biasa dan T menyampaikan perkataan teman-temannya yang menurut mereka, Champu itu gadis yang manis. Teman mana yang dimaksud juga tidak tahu, tapi yang pasti, kesehatan T semakin memburuk, begitu pula dengan luka di lehernya. Sekilas ada tampilan stiker lainnya di samping T seakan ada orang lain yang tak kasat mata. Anehnya lagi, T sendiri mengatakan sedang mengadakan pesta dengan teman-temannya dan menyuruh Champu untuk menunggu sebentar karena dia ingin mengambilkan makanan untuk mereka. Sewaktu T berjalan pergi, stiker itu muncul lagi yang semakin lama semakin banyak dan menghilang sewaktu T kembali. Merasa curiga, Champu ke rumah T dengan alasan ingin mengembalikan kalungnya. Sesampainya di sana, dia malah bertemu dengan Som yang ketakutan sambil berlari pergi. Pelan-pelan, Champu masuk ke rumah dan mendengar suara batuk T yang parah.
Kondisi kulitnya juga semakin bengek dan menurut Ti, inilah yang membuat Som berteriak takut. Soal kalung, Ti berkata ingin Champu menyimpannya karena itu memang sudah diberikan kepadanya. Setelah itu, Champu berinisiatif membuatkan makanan untuknya dan sewaktu dia berjalan keluar, Ti terdengar berbicara dengan seseorang. Champu penasaran dan mengintip tanpa menyadari sosok putih di belakangnya itu sedang berjalan mendekatinya. Sosok itu diam saat Champu menoleh ke arahnya dan tiba-tiba dia ditarik ke belakang sampai terjatuh ke bawah tangga lalu pingsan. Sesadarnya, Champu mendengar suara Ti yang berkata maaf jika temannya sudah menakutinya. Menurut Ti, para boneka itu sangat menyedihkan dan jika saja dia tidak menemukan mereka hari itu, mereka akan terperangkap selamanya. Ceritanya, karena Ti sudah menyelamatkan mereka, maka dari itu mereka pun menjalin pertemanan dan sekarang Ti bertanya apakah Champu juga ingin menjadi bagian dari mereka dengan masuk ke dalam boneka. Champu langsung menjawab dia harus pergi tapi Ti langsung menariknya. Ti berusaha mencekik dan beruntung Champu terlepas dari lengannya karena salah satu boneka di sana terkena tetesan lilin. Jadi boneka itu seakan melambangkan Ti dan apapun yang terjadi dengan boneka tersebut juga akan dirasakan oleh Ti. Kalung yang dipakai Champu terlepas dan di depannya sekarang ada sosok lainnya yang membuat Champu semakin takut. Ternyata semua itu hanyalah mimpi dan di depannya sekarang Ti muncul dengan tampilan yang sedikit membaik. Ti berkata terakhir dia mendengarkan suara teriakan Champu dan menemukannya yang sudah tertidur di lantai. Champu menceritakan apa yang dialami juga tentang mimpinya tadi, tapi kenyataannya di tangannya sekarang ada boneka aneh itu. Kalung yang terlepas tadi dikalungkan kembali oleh Ti dan Champu terus menceritakan lebih detail tentang mimpinya. Ti bertanya apakah Champu ingin tinggal bersamanya dan jawabannya tentu tidak. Dia tidak ingin tinggal di dalam boneka dan jawaban itu membuat Ti terdiam. Sekarang benjolan di wajah Ti tampak semakin parah dan dia berkata ikutlah dengan kami. Champu langsung dililit tali dan di saat-saat seperti ini, dia mengingat mimpinya yang langsung mematahkan tangan boneka tersebut. Ti merasa kesakitan dan refleks melepaskan tangannya. Kesempatan ini membuat Champu segera merangkak pergi tapi sayangnya tali itu masih terlilit yang langsung diinjak oleh Ti. Di momen ini Champu berpikir keras yang segera mematahkan kaki dari boneka yang masih dipegangnya. Ti menjadi lumpuh tapi dia masih berusaha menggapai kaki Champu dan terakhir Champu pun mematahkan kepala boneka yang membuat Ti tidak lagi berkutik. Dengan segera Champu kabur dan subuh itu Som ternyata sudah melaporkan hal ini kepada polisi. Pernyataan Som terdengar mengada-ngada tapi soal mayat yang ditemukan yang sudah membusuk itu adalah benar adanya. Pernyataan Champu juga diragukan yang katanya terakhir bertemu dengan korban kemarin sedangkan kenyataannya Ti sudah meninggal seminggu lalu yang artinya hari sewaktu dia menggali dan menemukan boneka voodoo di rumahnya. Lebih anehnya lagi, seingat Champu, badan Ti tergeletak di tengah ruangan tapi kenyataannya polisi menemukan mayat itu berada di dalam gudang dengan kondisi tergantung. Dari hasil otopsi, Ti memang sudah meninggal 1 minggu lalu, tapi patah kaki dan tangan itu baru saja terjadi. Mereka juga menemukan sebuah boneka yang bersebelahan dengan mayatnya yang kondisinya sama persis seperti mayat Ti yang patah kaki dan tangan. Champu melihat foto-foto mayat Ti dengan ekspresi heran padahal dalam hati, itu kan kerjaan gue semalam. Dari semua kejadian ini disimpulkan bahwa mungkin roh di dalam boneka yang Ti bebaskan itu sudah mengambil Ti di hari itu dan luka di wajahnya itu mungkin disebabkan pembusukan mayatnya sendiri yang terlihat sama dengan kondisi mayatnya sewaktu ditemukan. Batuk-batuknya itu kemungkinan hasil dari tali yang menjerat lehernya. Tapi yang menjadi pertanyaan Champu sampai sekarang adalah siapakah Ti yang awal ditemuinya dulu? Sang penyiar sendiri hanya mengingatkan untuk berhati-hati jika ingin memilih calon suami sebelum menutup telepon. Kepompong di sampingnya itu sekilas terlihat bergerak dan tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.